Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah Sistem Operasi khusus. Ya, kali ini saya akan membahas tentang manajemen memori, yaitu mengenai page replacement. Nah, di dalam page replacement ini saya akan membahas tentang algoritma FIFO, optimal, dan LRU. Nah, di dalam virtual memory ada yang namanya page replacement atau pergantian halaman. Itu merupakan sebuah algoritma yang menentukan atau menukar halaman dari memori utama ke disk. Jika halaman tersebut atau halaman pada memori utama tersebut perlu dialokasikan. Nah, pada saat page proses diminta ternyata masih berada di virtual memory, maka page tersebut harus dialokasikan ke memori utama. Nah, jika pada memori utama itu dalam keadaan penuh, maka harus ada pemindahan sejumlah page. Nah, penentuan page mana yang harus diganti itu dilakukan oleh page replacement. Baiklah, kita masuk ke algoritma first in first out atau algoritma FIFO ya. Pada algoritma FIFO ini, page yang diganti adalah page yang paling lama sudah berada di memori atau paling awal dialokasikan. Nah, di sini ada contoh perhitungan algoritmanya untuk halaman-halaman yang ingin diakses oleh CPU atau CPU ingin mengakses halaman-halaman. Nah, di sini ada page reference stringnya, ada halaman 7, halaman kosong, halaman 1, halaman 2, halaman kosong, halaman 3, halaman kosong, halaman 4, halaman 2, halaman 3, halaman kosong, halaman 3, 2, halaman 1, halaman 2, halaman kosong, halaman 1, halaman 7, halaman kosong, dan halaman 1. Ini dibagi dalam 3 page slot. Nah, di sini menginginkan hitung jumlah page faultnya. Page fault itu suatu page yang ketika halaman itu ingin mengakses di memori tapi tidak tersedia di memori, maka akan menghasilkan page fault. Nah, di sini untuk menghitung jumlah page fault-nya, kita masukkan dulu reference string-nya di sini ya. Jadi ini sesuai dengan 701, 203, 04, 23, 03, 21, 2017. Tulis di sini semua berdasarkan kolom-kolom premnya ya. Ini ada prem 1, prem 2, prem 3. Nah, di sini kita pertama itu CPU ingin mengakses halaman 7. Nah, maka halaman 7 dilihat. Karena halaman 7 yang pertama berarti tidak tersedia di memori, maka ini menghasilkan page fault. Jadi ditulis angka 7. Di sini diletakkan angka 7 atau dialokasikan angka 7 di sini. Kemudian halaman kosong ingin diakses oleh CPU. Tetapi halaman kosong itu tidak tersedia di memori. Jadi otomatis menghasilkan halaman page fault. Ini 7 kosong, begitu juga dengan angka 1 karena tidak tersedia di memori, berarti langsung dimasukkan di prem 3 ya, 701. Nah, ini secara otomatis memori sudah penuh. Nah, CPU ingin mengakses halaman 2. Nah, karena algoritma first in first out adalah page yang paling lama sudah berada di memori atau paling awal dialokasikan, itu harus diganti. Maka kita cek, ternyata angka atau halaman 7 adalah yang paling lama berada di memori. Jadi secara otomatis angka 7 diganti dengan 2, halaman 2 di sini. Jadi halaman 2, kosong, dan 1 ini menghasilkan page fault. Nah,
CPU ingin mengakses halaman kosong, ternyata halaman kosong sudah berada di memori. Jadi ditulis langsung, jadi tidak menghasilkan page fault, jadi 201. Kemudian CPU ingin mengakses halaman 3. Halaman 3 kita cek halaman mana yang berada paling lama di memori. Ternyata ini halaman 0 ya. Halaman 0 berada lama di memori. Jadi otomatis angka 3 halaman 3 menggantikan halaman 0. Jadi ditulis 231. Kemudian CPU ingin mengakses halaman 0. Kita cek lagi. Memori yang paling lama berada di memori ternyata adalah halaman 1. Jadi halaman 1 diganti dengan 0. Jadi ditulis 230 menghasilkan halaman fault. Jadi angka X ini adalah halaman fault. Saya beri tanda X ini untuk halaman fault di slot-slot ini ya. Kemudian ada halaman 4. Halaman 4 ingin diakses oleh CPU. Kita cek lagi. Ternyata 2 yang berada lama di memori, berarti diganti dengan angka 4. Jadi 430. Halaman 2 ingin diakses oleh CPU. Ternyata kita cek halaman mana yang berada paling lama di CPU. Nah, halaman ternyata karena 0 baru diakses, 3 juga baru diakses. Oh, ternyata halaman 3 ya. 4 baru diakses, 0 baru diakses. Ternyata halaman 3 yang berada lama di memori, berarti diganti dengan 2. Untuk 3, halaman 3 ingin diakses oleh CPU. Kita cek di sini halaman 4 ini baru diakses ya setelah halaman 2. Ternyata halaman 0 ya. Halaman 2, halaman 4 dan 0 yang paling lama berada di memori, berarti 4, 2 dan 3 menggantikan 0. Kemudian halaman 0 ingin diakses oleh CPU. Nah, ini kita cek. Oh, 3 baru diakses, 2 baru diakses. Oh, ternyata 4 yang perlu diganti oleh halaman 0. Jadi 0, 2, 3. Nah, untuk halaman 3 dan 2 karena sudah tersedia di memori sebelumnya, maka tidak menghasilkan page fault. Kita masuk ke halaman 1 yang ingin diakses oleh CPU. Kita cek dari sini, oh halaman 2 baru diakses, halaman 3 baru diakses. Ternyata halaman 0 yang berada lama di memori, berarti halaman 2 ya, halaman 2 yang paling lama berada di memori ini dari sini ya. Nah, halaman 2 berada di paling lama di memori ini, deretan angkanya ya, ini yang 3, ini 0, berarti otomatis angka 2 diganti dengan halaman 1 ya, jadi 0, 1, 3. Halaman 2 ingin diakses oleh CPU. Kita lihat ke sini. Oh, angka 0 ya. Angka 1 baru diakses. Berarti angka 3 yang paling lama berada di memori ya. Berarti angka 2 yang angka 3 diganti oleh angka 2, ini menghasilkan halaman fault. Nah, untuk angka halaman 0 dan halaman 1 karena sudah ada di memori, berarti tidak menghasilkan page fault dan langsung ditulis 012, 012. Kemudian halaman 7 ingin diakses oleh CPU. Kita cek halaman yang paling berada di memori ini yang mana. Oh, ternyata ini ya, angka 0 yang paling berada di memori. Berarti tulis angka 712.
2 di sini menghasilkan halaman page Powell. Kemudian angka kosong ingin diakses, bukan angka ya, halaman kosong ingin diakses oleh CPU. Kita lihat cek yang berada lama di memori, oh ternyata angka atau halaman 1 ya, jadi 702. Kemudian CPU ingin mengakses angka 1, kita cek 701, oh ini berada di dalam memori itu adalah halaman 2, berarti halaman 2 diganti dengan halaman 1, 701. Nah, jumlah page Powell ini tinggal hitung aja, ini yang saya kasih tanda X ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi jumlah page Powell yang ada di algoritma untuk page referensi string yang ini sebanyak 15. Sekarang masuk ke algoritma optimal. Nah, algoritma optimal, fetch yang diganti adalah fetch yang baru akan dipanggil lagi pada waktu yang cukup lama. Nah, algoritma ini mengasumsikan sistem yang mampu memprediksi page yang akan diakses, dan sistem harus melihat ke depan page mana yang belakangan diakses. Nah, page referensi stringnya sama seperti yang tadi ya, 3 slot. Nah, ini hitung page Powell-nya, rata-rata page Powell dan presentasi page Powell. Jadi kita letakkan dulu di sini angka-angka page referensi stringnya. Nah, ini angka 7 karena angka 701 itu karena belum ada di memori, jadi otomatis menghasilkan page Powell ya. Ini 7 masuk, 0 masuk, jadi 701 masuk, 701. Kita fokus di halaman 2. CPU ingin mengakses halaman 2. Jadi halaman 2 itu kita lihat yang paling lama diakses, oh ternyata ini cek ya, angka 7, oh lama ya diakses, ini hampir terakhir diaksesnya ya. Kemudian angka 0 baru akan diakses, angka 1 akan diakses sebelum angka 7. Jadi secara otomatis angka 7 diganti dengan angka 2. Karena ini CPU ingin mengakses halaman 0, karena halaman 0 sudah ada di memori yang ini ya, berarti tulis aja langsung halaman 2, halaman 0, dan halaman 1, dan ini tidak menghasilkan page Powell. CPU ingin mengakses halaman 3. Halaman 3 kita cek ke depan. Yang ini ya, yang diceknya yang ini. Oh, halaman 2 baru akan diakses. Halaman 0 juga akan diakses. Halaman 1 masih lama diaksesnya, yaitu yang berada di sini. Jadi otomatis 1 diganti dengan 3, jadi 203. CPU ingin mengakses halaman 0, karena halaman 0 sudah ada di memori, berarti langsung ditulis 203. Halaman 4 ingin diakses oleh CPU. Halaman 4 berarti kita cek di sini. Halaman 2 akan segera diakses. Halaman 0 baru akan diakses setelah halaman 2 dan 3. Halaman 3 diakses setelah angka 2 dan angka 3. Jadi secara otomatis yang tidak diakses di sini adalah halaman 0. Halaman 0 kan diakses setelah angka 2, 3 ya. Berarti angka 2 halaman kosongnya diganti dengan 4, dan ini tetap 3. Nah, ini karena 2, 4, 3, terus halaman 2 ingin diakses karena 2-nya sudah berada di memori. Begitu juga 3 ada di memori, berarti langsung ditulis aja 2, 4, 3. Halaman 0 akan diakses oleh CPU. Kita lihat cek
yang di sini, halaman 2 yang ini akan segera diakses. Berarti ini tetap ya, halaman 2 ditulis. Halaman 4 ternyata tidak ada pengaksesan kembali. Berarti secara otomatis ini yang diganti dengan halaman kosong. Jadi 203 dan ini menghasilkan page power. Untuk halaman 3 dan halaman 2 yang akan diakses oleh CPU karena sudah berada di memori sebelumnya yaitu 203, berarti tulis 203. Sekarang halaman 1 yang akan diakses oleh CPU. Kita lihat ke depannya. Kita cek yang dari sini, halaman 2 akan segera diakses. Halaman kosong juga akan segera diakses. Ternyata halaman 3 yang tidak diakses kembali. Berarti secara otomatis halaman 3 diganti dengan halaman 1. Jadi 201. Nah, ini menghasilkan page power. Kemudian halaman 2 dan halaman kosong juga halaman 1 ini sudah ada di memori sebelumnya yaitu 201. Jadi secara otomatis kalau sudah berada di memori sebelumnya atau di frame-frame sebelumnya yang ada di slot ini, berarti ini ditulis secara langsung 201. Nah, ini untuk halaman 7 yang ingin diakses oleh CPU, berarti kita cek angka 2 diakses lagi tidak setelah angka 7. Oh tidak, berarti secara otomatis angka 2 diganti oleh angka 7 ya. Jadi 7, kosongnya tetap di sini, satunya juga tetap, ini menghasilkan halaman power. Dan untuk kosong dan halaman 1 karena sudah ada di memori ini 0 dan 1, berarti tidak perlu atau tidak menghasilkan page power dan langsung ditulis 701. Berarti selesailah semua pengaksesan ini. Nah, jumlah page powernya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti jumlah page powernya 9. Rata-rata page powernya adalah 9 yang tadi dibagi dengan jumlah ini page referensi stringnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi 9/20 adalah 0,45. Nah, persentase page powernya 9 dibagi 20 dikali 100%, jadi sebanyak 45%. Nah, ini untuk algoritma optimal. Kita masuk ke algoritma yang ketiga, adalah algoritma LRU atau Least Recently Used. Nah, page yang diganti adalah page yang paling lama sudah diakses. Kalau pada algoritma optimal tadi yang diakses itu melihat ke depan, sekarang kalau RRU kebalikannya, kita lihat ke belakang. Jadi yang paling lama sudah tidak diakses itu mana ya. Nah, ini ada page referensi stringnya seperti yang tadi, sama dengan 3 slot ya. Jadi kita tuliskan di sini semuanya referensi stringnya yang ini. Kemudian 3 page slotnya dibagi menjadi frame 1, frame 2, frame 3. Nah, ini masukkan sama ya untuk awal karena ada 3 slot, berarti untuk 701 pasti menghasilkan page power karena tidak berada di memori. Ini 701. Nah, baru untuk halaman yang ingin diakses, halaman 2 yang ingin diakses oleh CPU. Nah, dalam algoritma RLU ini kita melihat yang paling lama sudah tidak diakses yang mana? Oh, ternyata angka 7 karena angka 0 dan angka 1 itu baru diakses. Angka 7
tidak diakses, berarti secara otomatis halaman 2 menggantikan halaman 7. Jadi 201 ini menghasilkan halaman page Powell. Nah, untuk halaman kosong yang akan diakses oleh CPU karena sudah berada di memori, berarti langsung ya. Ini ya, kosong berada di memori kosong, ini berarti 201 ya. Kemudian ada halaman 3 yang akan diakses oleh CPU. Kita lihat memori yang sudah lama tidak diakses, yang mana kosong baru diakses ya, berarti ini tetap kosong. 2 baru diakses, berarti tetap 3. Oh, yang satu ini lama ya, tidak diakses karena berada di posisi sebelum 2 dan 0, berarti secara otomatis angka 1 diganti oleh halaman 3 ya. Untuk halaman kosong yang ini yang ingin diakses oleh CPU, karena sudah berada di memori sebelumnya yaitu kosong yang ini, berarti secara otomatis ditulis 203. Untuk halaman 4 yang akan diakses oleh CPU, mana yang akan diganti? Kita cek ya. Kosong tetap ya, ingin kosong tidak diganti karena baru diakses. 3 juga tidak diganti karena tidak diakses ya. Kemudian angka 2 diakses setelah sebelum 0 dan 3, berarti secara otomatis 2 menggantikan 2 diganti oleh 4 ya, halaman 4. Kemudian halaman 2 kita cek. Halaman 2 kita cek. Jadi mana yang akan diganti? Halaman 4 baru diakses, halaman 0 baru diakses, halaman 3 diakses sebelum 0 dan 4. Jadi yang paling lama berada di memori ini adalah, atau sudah lama diakses ini adalah angka 3 ya, 2. Jadi 402. Jadi paling lama yang tidak diakses ya, karena halaman 0 dan halaman 4 baru diakses ya di sini. Kemudian 3, halaman 3 yang baru yang akan diganti ini kita cek. Halaman 4 ini baru diakses ya. Halaman 2 juga baru diakses. Ternyata halaman 0 yang sudah lama tidak diakses karena diaksesnya sebelum angka atau halaman 4 dan halaman 2. Jadi secara otomatis halaman 0 diganti dengan halaman 3. Kemudian CPU ingin mengakses halaman 0. Nah, kita cek 3 di sini, 4 diakses setelah 2 dan 3. Sebelum 2 dan 3. Jadi 3 baru diakses, 2 baru diakses, dan 4 yang berada lama di memori, sehingga angka 4 diganti dengan angka 032. Nah, karena 3 ini untuk halaman 3 dan halaman 2 sudah ada di memori sebelumnya, jadi secara otomatis tulis 032, 032. Nah, untuk halaman 1 kita cek. Untuk 0 baru diakses setelah 3 ya. 3 juga baru diakses angka 2 ya. Angka 2 itu, jadi ini untuk halaman 1 kita cek ya. Halaman 0 itu diakses setelah sebelum angka 3 dan 2. Jadi otomatis yang paling lama ada di yang tidak diakses adalah angka 0. Jadi angka 0 diganti oleh angka 1. Jadi 1, 3 dan 2. Nah, untuk halaman 2 karena sudah ada di memori halaman 2 ini berarti 1, 3, 2 ya.
Untuk halaman kosong, mana yang akan diganti? Kita lihat, halaman 1 baru diakses, halaman 2 baru diakses, dan halaman 3 diakses sebelum halaman 2 dan halaman 1. Berarti yang paling lama tidak diakses ini angka 3. Jadi 102, dan ini menghasilkan halaman page vowel. Karena 1 sudah ada di memori sebelumnya, yaitu 102, yaitu angka 1, berarti 102 tidak menghasilkan page vowel dan langsung ditulis. Kemudian halaman 7 ingin diakses oleh CPU. Jadi menggantikan di sini cek 1 baru diakses, 0 baru diakses, dan 2 diakses sebelum 0 dan 1. Jadi secara otomatis yang sudah lama tidak diakses adalah angka 2 dibanding dengan angka 0 dan angka 1. Jadi ditulis 1077 menggantikan angka 2 yang ini ya. Karena angka 0 dan angka 1, ya ini angka 0, 1 sudah berada di memori sebelumnya, yaitu memori yang ini ya. Berarti secara otomatis ini tidak menghasilkan page vowel, jadi langsung ditulis 107107. Jadi selesailah pengaksesan semua halaman, dan ini jumlah page vowelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Jadi sebanyak 12 page vowel. Rata-rata page vowel adalah 12, jumlah yang page vowel dibagi jumlah page referensi string. Jadi yang ini ya, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dihasilkan 0,3. Dan presentasi page vowel adalah 12 dibagi 20 dikali 100%, jadi sebanyak 30%. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya. Saya ngambil referensi bukunya dari sistem operasi yang dikarang oleh Kusnadi ya. Nah, jadi untuk algoritma page replacement ini sudah selesai dibahas. Mudah-mudahan mahasiswa-mahasiswaku sekalian, kalian dapat mengerti, dan saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.